Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Berhubung saat ini pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung di dalam kelas. Nah, mungkin eh, kita akan menggunakan media-media pembelajaran atau mungkin sosmed ya. Dan sebelumnya saya sudah membuat Google Classroom untuk pemberian materi dan latihan untuk kalian. Nah, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Abdillah. Nah, ini foto saya saat SMA dan transformasinya. Nah, ini adalah foto terkini. Oke, di sini saya mengajar mata pelajaran fisika, dan untuk buku sumbernya, nah ini buku yang saya gunakan untuk mengajar fisika untuk SMK MAK kelas 10 bidang keahlian teknologi dan rekayasa yang ditulis oleh Sudirman dan diterbitkan oleh Erlangga. Oke, langsung di bab pertama ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bab pertama, tentang besaran dan satuan. Nah, untuk besaran satuan, yang pertama itu di sini ada besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan ada 7 besaran pieces yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional atau disebut Le System International de Unities. Nah, di sini besaran pokok ini adalah besaran yang telah disepakati oleh para ilmuwan ya, oleh para penemunya untuk dijadikan sebagai acuan yang digunakan oleh seluruh orang di muka bumi ini. Misalkan di sini kita ada panjang ya. Panjang ini satuannya meter. Nah, untuk panjang dari 1 meter ini, panjangnya sudah ditetapkan. Nah, mungkin dahulu untuk mengukur panjang beda-beda ya ukurannya. Mungkin ada yang pakai jengkalan, terus mungkin ada yang pakai bambu ya. Nah, tapi karena perbedaan tersebut maka dibentuklah atau dibuatlah besaran pokok yang bisa menjadi acuan untuk semua orang ya. Nah, di sini 7 besaran pokok ini masing-masing punya satuan ya. Nah, mungkin ini ada panjang, masa, waktu, arus listrik, temperatur. Ini sering kita dengar ya, atau sering kita lihat. Nah, di sini selain ketujuh besaran pokok ini ada besaran lain. Ini juga besaran pokok, tetapi karena dia tidak punya dimensi, nah ini sering diabaikan. Nah, di sini
ada simbol dari satuan besaran pokok tersebut. Ya, di sini ada M untuk meter, ada Kg untuk kilogram, ada S untuk sekon atau detik, ada A untuk ampere, dan K untuk Kelvin. Nah, simbol ini, besaran pokok ini dia punya dimensi. Dimensi itu adalah simbol dari suatu besaran. Simbol ini diambil dari nama besarannya tersebut. Misalkan di sini panjang. Panjang ini ya dimensinya L diambil dari kata long ya. Bahasa Inggris dari panjang kan long. Nah, itu diambil L. Terus massa ya, bahasa Inggrisnya juga sama massa. Terus ada waktu, bahasa Inggrisnya time, dimensinya T ya itu. Di pengambilan dimensi itu dari kata besaran pokok tersebut. Nah, jadi ini ketujuh besaran pokok ini mungkin akan kita temukan nanti ya. Dan untuk satuannya ini, simbolnya ini ya. Jadi untuk mempersingkat tulisan supaya tidak terlalu panjang, dan ini dimensinya. Nah, kemudian selain besaran pokok ada juga besaran turunan. Nah, di dalam buku ini ada 22 besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang diperoleh dari perkalian ataupun pembagian dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu adalah pembagian atau perkalian dari besaran pokok. Nah, untuk besaran turunan ini dia juga punya satuan ya, punya simbol satuan dan juga punya dimensi. Nah, di sini untuk melihat dari mana besaran turunan ini didapatkan, kita lihat dimensinya ini. Kita tahu ini yang pertama ini ada luas. Luas itu kan kita mengukur panjang kali lebar. Ya, anggap kita mau mengukur panjangnya, panjang balok dan panjangnya lebar balok. Karena sama-sama mengukur panjang ya, sehingga di sini L dikali L. Ya, di sini L dikali L, maka hasilnya itu adalah L kuadrat. Nah, itu kenapa di sini disebutkan besaran turun itu adalah pembagian atau perkalian dari besaran pokok ya. Ini salah satu contohnya. Nah, ada 22 besaran turunan yang ada di buku ini. Nah, kemudian kita tadi sudah tahu di sini untuk dimensi-dimensi dari besaran turunan dan besaran pokok. Nah, terus bagaimana cara menentukan dari besaran turunan? Ya, dimensi dari besaran turunan. Kita lihat contoh di sini. Di sini misalkan kita mau menentukan atau mau mencari dimensi dari besaran percepatan. Nah, untuk mengetahui dimensi dari besaran percepatan ini, kita harus tahu percepatan itu didapatkan dari apa, atau persamaan percepatan itu apa. Persamaan percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah,
Untuk percepatan itu disimbolkan A, ya, akselerasi. Untuk kecepatan itu adalah V, dan untuk waktu itu adalah T. Nah, di sini yang kita masukkan adalah satuan dari besaran ini, besaran percepatan, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini untuk kecepatan itu satuannya itu adalah meter per sekon, dan untuk waktu itu adalah sekon. Di sini kita lihat ya, meter per sekon ini itu satuan dari kecepatan. Nah, kita cari tahu dulu kecepatan itu didapatkan dari mana. Kecepatan itu didapatkan dari jarak dibagi waktu. Jarak itu kan panjang lintasan. Berarti panjang lintasan dibagi waktu. Nah, kita lihat kalau panjang itu satuannya itu adalah meter, ya. Terus kalau waktu itu adalah sekon. Nah, maka di sini satuan kecepatan itu adalah meter per sekon atau m per s. Nah, tadi di sini waktu itu satuannya itu adalah s, ya. Nah, setelah kita mendapatkan satuan dari besaran tersebut, kita masukkan dimensinya. Ini satuan meter itu dimensinya itu adalah L. Dan untuk S sekon, sekon ini, satuan sekon ini dimensinya itu adalah T. Nah, kita lihat di besaran pokok. Panjang satuannya M, meter, ya, dimensinya L. Terus waktu satuannya sekon, dimensinya T, ya. Nah, kembali lagi. Nah, di sini jadi M itu satuan M kita rubah jadi dimensi L, yang satuan S kita rubah jadi dimensi T. Nah, kemudian untuk menentukan dimensi, ya, kita rubah dulu. T ini yang awalnya pembagi kita rubah jadi perkalian. Yang awalnya pembagian untuk L kita rubah jadi perkalian. Di sini min 1 itu didapatkan karena kita sederhananya merubah T yang awalnya pembagi menjadi perkalian. Nah, di sini T ini punya pangkat 1, ya. Tapi karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, ya, di sini. Nah, ketika dipindahkan ke atas, ya, sederhananya seperti itu. Ini ditambah min, ya. Jadi T min 1. Karena T ini punya pangkat 1, ketika dipindah dari bawah ke atas, ya, ini ditambah min. Jadi L T min 1. Yang awalnya L dibagi T, sekarang dirubah jadi L dikali T min 1. Nah, kemudian di sini T-nya masih tetap jadi pembagi, ya. Nah, sama T ini juga kita ke ataskan. Nah, kita ke ataskan, sama di sini juga dia punya pangkat 1. Kalau di ke ataskan, pangkatnya itu ditambah min, ya. Jadi ini LT min 1 dikali T min 1.
Nah, karena di sini ada komponen yang sama, di sini ada T-1 dikali T-1. Nah, kita kalikan. Nah, untuk mengalikannya, ya, T-1 dikali T-1. Nah, pangkatnya itu, ya, kalau ada bilangan yang dikalikan, pangkatnya itu ditambah, ya, benar, ditambah. Jadi min 1 pangkat ini ditambah pangkat min 1, hasilnya adalah min 2. Jadi percepatan mempunyai dimensinya itu adalah LT-2. Nah, kita lihat benar gak percepatan. Nah, ini percepatan. Nah, kan sesuai, dimensi percepatan itu adalah LT-2. Nah, ini ada contoh lain, ya. Di sini kita mau menentukan dimensi dari besaran gaya. Sama seperti tadi, untuk menentukan dimensi kita harus tahu dulu gaya ini bisa didapatkan dengan persamaan apa. Nah, gaya ini bisa didapatkan dari massa dikali percepatan. Nah, kita udah tahu tadi, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, setelah mengetahui untuk persamaan mencari gaya, nah kita masukkan ini simbolnya, ya. M di sini itu massa, ya, bukan meter tapi massa. Sini gaya itu simbolnya F, massa M, terus kecepatan P, dan waktu itu T. Nah, kita masukkan satuan dari masing-masing besaran ini. M, massa, satuannya itu adalah kilogram. Kecepatan satuannya meter per sekon. Waktu satuannya itu adalah S. Setelah kita memasukkan satuan dari besarannya, nah selanjutnya kita masukkan dimensi dari masing-masing satuan. Satuan kilogram dimensinya itu adalah M, ya, di besaran pokok. Nah, massa kilogram, nah saat dimensinya itu adalah M. Terus di sini meter, ya. Satuan meter itu dimensinya L, satuan sekon itu dimensinya T. Nah, seperti tadi, di sini yang pembaginya kita rubah ke atas. T-nya punya pangkat 1, kita pindahkan ke atas. Nah, di sini kita tambah jadi T-1, ya. Nah, kemudian di sini masih ada pembagian T. T di sini juga punya pangkat 1, ya. Kita ke atas kan. Jadi T-nya itu punya pangkat -1. Jadi M dikali L T-1 dikali T-1. Nah, seperti tadi, ini ada T, di sini juga ada T, kita kalikan. Kalau kita mengalikan, pangkatnya itu ditambah, ya. Jadi hasilnya itu adalah MLT pangkat -2, ya. Jadi untuk gaya ini dimensinya MLT pangkat -2. Kita lihat di tabel.
gaya. Nah, ini gaya. Gaya itu satuannya Newton, ya. Disimbolkan dengan N besar. Atau Newton ini itu didapatkan dari kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, di sini dimensinya itu adalah MLT min 2, ya. Jadi sesuai dimensi gaya yang kita cari dengan yang di tabel berarti sesuai, ya. Jadi seperti itu untuk menentukan dimensi dari besaran, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu persamaannya, kemudian kita masukkan simbolnya, ya, simbol dari besarannya, kemudian kita masukkan satuan dari besaran tersebut, kemudian baru kita masukkan dimensi dari satuan-satuan yang di atasnya, ya, yang ini. Jadi sederhananya kita masukkan besarannya, kita masukkan satuannya, kemudian kita masukkan dimensinya. Nah, baru kita melakukan sedikit perhitungan, ya. Nah, itu untuk menentukan gaya, ya, dimensi gaya. Nah, kemudian di bab 1 ini kita membahas juga tentang satuan dan konversi. Nah, sebelumnya saya juga sudah menugaskan, ya. Sudah menugaskan untuk kalian menulis tentang tabel besaran pokok, tabel besaran turunan, dan tabel awalan satuan. Nah, awalan satuan ini, ya, di bab 1 ini di bagian B tentang satuan, ya. Di sini ada awalan satuan. Awalan satuan ini untuk mempermudah dan menyederhanakan penulisan sekaligus pembanding nilai satuan dalam suatu besaran yang sama, ya, suatu besaran yang sama. Jadi entah itu meter atau watt, ya. Jadi besarannya harus sama. Selalu digunakan kelipatan 10 atau 1/10 dari satuan dasarnya. Nah, contohnya ini. Kita sering menemukan ini, ya, ada kilometer, sentimeter, milimeter. Contoh untuk 1 kilometer. Kita tahu 1 kilometer itu adalah 1000 meter, ya. Jadi kilo ini menandakan nilai meternya itu adalah 1000. Dan kemudian penulisan 1000 meter ini secara eksponensial bisa ditentukan, ya, bisa ditentukan seperti ini atau dituliskan seperti ini. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini didapatkan dari penulisan ini. Kita lihat di sini. Di sini ada 0,3, ya. Karena di sini ada 0,3, maka pangkat di 10-nya juga 3, ya, karena sesuai jumlah 0 yang ada di sini. Nah, kemudian contoh lain 1 cm. 1 cm ini, ya, 1 cm sama dengan 1/100 meter atau sama dengan 0,01 meter.
Nah, untuk 0,01 penulisan secara eksponensialnya ini ya, 10 pangkat min 2. Karena di sini dari nilai desimalnya ya ada 2 nol di depan angka desimal. Nah, jadi untuk penulisan eksponensialnya di sini dipakai min 2. Karena di sini angkanya itu di belakang koma. Kalau tadi di sini tidak ada koma, ya nilainya 1000. Kalau ini nilainya 0,01. Nilainya di belakang koma ya. Kemudian di sini nolnya ada 2 di depan angka desimal 1 ini. Jadi kita menulisnya 10 pangkat min 2 meter ya, secara eksponensialnya ditulis seperti ini. Atau di sini ada 1 mm. 1 mm ini sama dengan 1/1000 meter atau sama dengan 0,001 meter. Seperti tadi, untuk penulisan secara eksponensial ya, karena di sini di belakang koma, maka pangkatnya itu pakai min ya, atau pakai tanda negatif. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini untuk angka nolnya itu ada 3 ya. Sini ada 3 angka 0. Maka ditulisnya itu 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang 1000 misalkan ini nilainya 1000 punya angka 03 ya, punya 03, maka pangkatnya 3, 10 pangkat 3. Kemudian di sini ini karena nilainya di belakang koma, kemudian punya 02 ini. Nah, maka ditulisnya 10 pangkat min 2. Kemudian ini 0,001 ya. Karena angkanya ini di belakang koma, berarti nanti pangkatnya pakai tanda negatif ya, pakai min. Kemudian di sini ada 03. Nah, 03 ini berarti di sini pangkatnya juga min 3. Ditulisnya jadi 10 pangkat min 3 meter. Nah, jadi itu ya untuk penulisan secara eksponensial. Nah, ini adalah tabel awalan satuan. Tabel awalan satuan ini ya digunakan untuk mempermudah atau menyingkat penulisan angka. Ya, contohnya seperti tadi. 1 kilometer ya. 1 kilometer 1 atau 1 km ya, itu sama dengan 1000 meter ya. Karena nilai kilo itu adalah 10 pangkat 3 ya. Atau misalkan kita sering menemukan harga-harga menu makanan ya, suka misalkan harga es teh manis 5K. Nah, 5K itu K di situ adalah kilo. Kilo itu ya kelipatannya itu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berarti nolnya ada 3 ya. Jadi 5K itu sama dengan 5000.
Nah, ini untuk eh, tabel awalan satuan ya, dari atop, femto, piko, nano, mikro, mili, senti, desi, hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa. Nah, mungkin ini yang sering kita dengar dari nano sampai tera ya. Mungkin kita sering dengar. Nah, untuk kelipatan nilai 10 pangkat 3, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12. Nah, ini itu untuk mewakili nilai yang ada di angka tersebutnya, jadi dipersingkat. Nah, misalkan ini tera ya. Tera ini sering kita dengar ada terahertz atau juga ada terabyte ya. Itu untuk hard disk ya. Ada yang sampai 1 terabyte. Nah, 1 terabyte itu punya angka nolnya itu 12 ya. 12. Jadi 1 tera itu 1 terabyte ya. Sering kita dengar di hard disk. Berarti nilainya itu adalah 1 triliun byte. Nah, ini juga ada giga, ya ada mega, ada kilogram ya, ini sering kita dengar. Nah, untuk konversi ya. Untuk konversi misalkan kita mau mengkonversi dari 1 kilometer ke milimeter. Untuk 1 kilometer itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 milimeter. Atau 10 pangkat 6 saja juga bisa ya. 10 pangkat 6 meter. Sorry. Nah, gitu ya. Atau 10 pangkat 6 meter saja juga nggak apa-apa. Nah, kenapa di sini 10 pangkat 6? Kita lihat ya. Dari milimeter, ya ini milimeter ini ya. Mili itu punya nilai min 3. Kemudian kilometer, kilo itu punya nilai 10 pangkat 3. Dari pangkat min 3 ke pangkat 3 itu berarti selisihnya itu adalah 6 ya. Min 3 ke 3 itu selisihnya itu adalah 6. Maka 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 6. Sorry, ini meter. Nah, milimeter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk 1 kilometer ya kita melihat kilonya. Kilo ini berapa nilainya? 10 pangkat 3. Kemudian milimeter ya, mili berapa nilainya? Nilainya itu 10 pangkat min 3. Dari min 3 ke 3 nilainya itu atau selisihnya itu adalah 6. Sehingga ditulisnya 10 pangkat 6. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk 1 cm. 1 cm jika kita rubah ke kilometer ya. Nilainya itu jadi 10 pangkat min 5.
ya. Atau kita bisa tuliskan 10 pangkat min 5 kilometer ya. Nah, 10 pangkat min 5 ini kita dapatkan dari mana? Nah, kita lihat untuk senti. Nah, sentimeter ya, senti. Min 2. Min 2 ini ya, kita mau rubah ke kilo. Ya. Kilo itu pangkatnya 10 pangkat 3. Dari min 2 ke 3 itu ya, dia nilainya itu adalah, atau selisihnya itu adalah 5 ya. Jadi maka di sini 10 pangkat min 5. Nah, terus kenapa ini min ya? Jadi sederhananya seperti ini. Kalau dari konversi dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas nilainya itu dikurang. Kalau dari atas ke bawah nilainya ditambah ya, positifnya langkahnya ya. Ini misalkan ini sentimeter ke kilometer, senti ya, dari senti ke kilo, karena nilai dari senti kecil ke besar berarti nilainya itu adalah min ya. Terus kalau tadi yang awal kilometer ke milimeter, dari besar ke kecil, jadi nilainya itu adalah positif ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lain. Kita konversi 88 kilowatt. Jika dikonversikan ke megawatt, nilainya itu jadi 88 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kenapa 10 pangkat min 3? Nah, di sini kita lihat. Seperti tadi ya. Karena di sini kilo ya, kilowatt nilainya 10 pangkat 3. Kita mau konversi ke megawatt ya. 10 pangkat 6. Dari pangkat 3 ke pangkat 6 selisihnya itu adalah min 3 ya. Selisihnya itu adalah 3. Karena kita mau mengkonversikan yang lebih kecil ke yang lebih besar, maka nilai pangkatnya itu min. Ya, jadi di sini 10 pangkat min 3. Ya, seperti itu. Terus kemudian di sini contoh lain, ada contoh 10 terabyte. 10 terabyte kita konversikan ke kilobyte ya. Berarti di sini terabyte yang lebih besar kita konversikan ke kilobyte ya, ke yang lebih kecil. Nah, kita lihat selisihnya. Dari 3 ke 12 selisihnya itu adalah 9. Berarti kita tulisnya 10 kali 10 pangkat 9 kilobyte ya. Jadi karena dari tera ke kilo itu selisihnya pangkatnya itu adalah 9 ya. Karena dari pangkat 3 ke pangkat 12. Nah, kemudian di sini ada 10. 10 ini ya, dia punya pangkat 1. Ya, kan di sini ada 01. Dia punya pangkat 1. Pangkatnya itu bernilai positif ya, karena ini bukan di belakang koma. Nah, maka kita tambahkan ke 9 pangkat 1
ditambah pangkat 9, hasilnya itu adalah 10 pangkat 10 ya. Nah, kemudian di sini ada contoh lain 20 meter. Kita mau konversi ke kilometer. Kita lihat selisihnya. Meter ya. Meter ini tuh satuan dasar ya. Karena dia tidak ditambah sentimeter ya, tidak ditambah senti. Juga bukan desimeter ya. Nah, ini adalah satuan dasar. Satuan dasar ini ya, kita anggap nilainya 0. Pangkatnya itu adalah 0 ya, dia tidak punya pangkat. Kita mau konversi ke kilo. Nah, kilo itu punya pangkat 3 ya, anggap saja di sinilah. Misalkan nilai meter itu 0 ya, di sini tengah-tengah. Nah, karena kita mau mengkonversi dari yang kecil ke yang besar ya, pangkatnya itu berarti kita tambah min ya. Kita anggap meter itu punya pangkatnya 0 ya, karena dia satuan dasar. Kita mau rubah ke kilometer. Kilometer nilai kilo itu adalah 10 pangkat 3. Berarti dari 0 ke 3 itu adalah min 3. Nah, maka 20 ini ya, 20 kan didapatkan 2 kali 10. 10 itu punya pangkat 1. Nah, sehingga 2 dikali 10 pangkat 1 ya, positif ya satunya, dikali 10 pangkat min 3, hasilnya itu 10 pangkat 2. Karena min 3 ditambah 1 hasilnya min 2 ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah jelas. Kalau misalkan konversi dari satuan ke satuan ya, kita lihat di sini faktor kelipatannya. Terus untuk menentukan plus dan minus, kita lihat dulu konversinya itu dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, atau dari yang lebih besar ke yang lebih kecil ya, seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini ada konversi ya. Kita di sini punya 4 tabel konversi. Ada konversi satuan panjang, kemudian konversi satuan luas, terus ada satuan volume, dan ada satuan massa ya. Nah, di sini ini itu adalah tabel perbandingan ya. Tabel perbandingan nilai untuk setiap satuan. Ada satuan panjang, satuan luas, satuan volume, dan ada satuan massa. Nah, cara penggunaan untuk tabel tersebut ya, kita lihat dulu. Kita mau mengkonversi dari satuan apa ke satuan apa ya. Contohnya, misalkan di sini. Contoh di sini kita mau mengkonversi liter ke meter kubik. 10 liter dikonversikan ke meter kubik.
ya. Nah, kita cari tahu dulu untuk 1 liter itu berapa meter kubik. Di sini 10 pangkat min 3. Nah, kita lihat. Nah, kita mau mengkonversi liter. Liter ini ya. Nah, kita lihat dulu di mana angka satunya. Nah, ini angka satunya. Karena kita mau mengkonversi ke meter kubik, kita lihat yang sejajar dengan angka 1 ini ya. Nah, ini ya sejajar dengan angka 1 ini. Nah, kolom meter kubik itu ada ini ya, ini meter kubik. Nah, berarti 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, berarti kita sudah tahu ya, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, berarti untuk 10 liter itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Maka sama dengan 10 pangkat min 2 meter kubik. Karena tadi 10 ini dia punya pangkat 1. Ya, positif. Kalau dikalikan, pangkatnya itu ditambah. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 2. Nah, seperti itu. Nah, selain tabel tadi, di sini juga ada konversi lain ya yang sering ditemukan. Nah, misalkan di sini kita mau mengkonversi 80 kilokalori dikonversi ke joule ya. Nah, kita lihat dulu. Kita ketahui di sini 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule ya. Untuk 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, terus kita mau mengkonversinya 80 kilokalori. 80 kilokalori. Nah, lihat di sini. Di sini ada kata kilo. Nilai kilo itu adalah 10 pangkat 3. Nah, jadi kilonya kita rubah ke angka ya, ke nilai kelipatannya. Jadi kita tulis 80 dikali 10 pangkat 3 dikali 4,2 joule. 4,2 joule itu adalah untuk 1 kalori. Sehingga 80 kilokalori sama dengan 336 dikali 10 pangkat 3 joule. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi sekarang ya. Nah, mungkin masih banyak kekurangan ya, karena saya juga persiapannya masih minim. Dan saya sengaja ini membuat PPT. Nanti saya upload dan bisa kalian download ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang besaran pokok, besaran turunan, terus dimensi, awalan satuan, dan konversi. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.